Pernah kebayang nggak gimana ya caranya jelasin sesuatu yang abstrak banget kayak kebaktian di gereja ke anak umur 7 tahunan? Gimana caranya biar mereka nggak cuma diam, tapi beneran ngerti dan bahkan jadi tertarik? Nah, ini tantangan yang bakal kita coba bedah bareng-bareng. Pertanyaannya tuh bukan cuma mulainya dari mana, ya kan? Tapi lebih ke gimana kita bisa menerjemahkan semua ritual dan simbol-simbol yang dalam itu jadi sesuatu yang nyambung buat dunia mereka. Dunia anak-anak kan isinya main, imajinasi. Gimana caranya biar relevan buat mereka? Untungnya, kita nggak perlu nebak-nebak loh. Kita nebus semacam peta harta karunnya nih, sebuah rencana pelajaran sekolah minggu yang beneran dipakai. Yuk, kita bongkar bareng-bareng, langkah demi langkah, buat lihat rahasia di baliknya. Oke, ternyata pelajaran ini disusunnya cerdas banget. Kita mulai dari dasarnya dulu ya, pesan intinya apa? Terus, kita lihat gimana pesan itu dibikin hidup di kelas. Diubah dari sekedar dengerin, jadi ngelakuin. Dan di akhir, kita bakal lihat tujuan besar di balik ini semua tuh apa sih sebenarnya? Setiap pelajaran yang bagus itu pasti punya fondasi yang kuat kan? Jadi sebelum ada kegiatan seru atau main-main, gurunya itu natapin satu bintang utara. Pesan inti yang bakal jadi panduan buat anak-anak selama belajar. Coba kita lihat, apa sih pesan utamanya? Dan ternyata pesannya tuh ini, simple, to the point, tapi dalam banget. Kita hendaknya rindu untuk mendengarkan firman Allah. Coba deh perhatiin kata kuncinya, rindu. Bukan harus atau wajib, tapi rindu. Ini penting, karena semua kegiatan nanti bakal nyambung lagi ke ide ini. Nah, dari satu pesan utama tadi, dipecah lagi jadi 3 tujuan yang jelas banget. 1, anak-anak jadi tahu apa aja sih yang terjadi di gereja. 2, mereka ngerti gimana cara nerapinnya di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mereka paham kenapa ini semua penting, sampai dihubungin ke konsep hidup kekal. Kelihatan kan polanya? Dari yang nyata ke yang lebih spiritual. Biar fondasinya makin nancep di kepala anak-anak, ada satu ayat hafalan. Ayat dari Lukas ini ibaratnya kayak jangkar gitu. Jadi pas mereka mungkin mulai bingung atau lupa, mereka bisa balik lagi ke ayat ini. Ini jadi pengingat utamanya. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang bagian yang paling serunya. Gimana caranya guru bisa mengubah pesan yang tadi itu jadi pengalaman yang benar-benar hidup buat anak-anak di kelas? Yuk kita intip dapurnya. Ini nih yang keren. Pelajarannya nggak dimulai dari buku, tapi dari cermin. Benda yang ada di rumah kita semua. Jenis banget kan? Gurunya minta anak-anak ngaca, lihat diri mereka sendiri. Dari situ, dikenalin deh ide refleksi. Bukan cuma ngelihat bayangan, tapi gimana hidup kita harus mencerminkan apa yang kita dengar. Tiba-tiba, konsep abstrak jadi konkret, jadi sesuatu yang bisa mereka pegang. Habis pakai cermin tadi, pelajarannya mulai nge-breakdown kebaktian jadi bagian-bagian pentingnya. Kenapa ini penting? Biar anak-anak tahu kalau ke gereja itu bukan buat diam aja. Ini tuh acara yang aktif. Ada penyembahan, ada momen perjumpaan sama Tuhan, ngerasain kehadiran Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai menerima sakramen, kayak ritual-ritual suci gitu. Dan tentunya, inti dari kebaktian itu ya khotbah. Di sini dijelasin kalau khotbah itu momen paling utamanya, pas firman Tuhan disampaikan langsung ke semua orang. Tapi, gimana ya cara jelasin khotbah biar anak-anak nggak bosen? Nah, ini dia, salah satu analogi paling jitu di pelajaran ini. Khotbah itu nggak dijelasin sebagai ceramah yang bikin ngantuk, tapi sebagai makanan untuk jiwa. Keren kan? Ini cara yang brilian banget buat nyambungin konsep spiritual ke sesuatu yang anak-anak paham banget. Rasa lapar dan butuh makan. Jiwa kita ternyata juga butuh nutrisi. Cuma tahu doang kan nggak cukup ya? Apalagi buat anak-anak. Nah, materi ini sadar banget kalau sebuah konsep itu harus dirasain, harus dialamin. Jadi, abis dengerin, sekarang waktunya praktek. Gimana caranya biar pelajarannya nempel terus di ingatan mereka? Lihat deh betapa pinternya pendekatannya. Nggak cuma satu cara, tapi kayak dikeroyok dari berbagai sisi biar pesannya pasti nyampe. Buat anak yang suka gerak, ada kerajinan tangan. Buat yang suka mikir, ada teka-teki. Buat yang seneng bareng temen, ada kerja kelompok. Dan buat yang suka merenung, ada jurnal. Jadi semua tipe anak kebagian, nggak ada yang ketinggalan. Dan kerennya lagi nih, belajarnya tuh nggak berhenti pas kelas selesai. Ada yang namanya lembaran yang dibawa ke rumah. Ini kayak jembatan antara sekolah minggu sama rumah. Jadi pelajarannya nggak cuma jadi acara mingguan, tapi bisa jadi obrolan seru di keluarga. Oke, kita udah lihat fondasinya, caranya, sama aktivitasnya. Tapi
ini semua tujuannya apa sih? Ujung-ujungnya mau kemana? Ternyata semua titik ini nyambung ke satu tujuan spiritual yang besar banget. Dan ini dia, jawaban utamanya. Menurut kurikulum ini, tujuan akhir setiap kebaktian itu bukan cuma biar kita jadi orang baik, bukan. Tujuannya jauh lebih besar dari itu, yaitu untuk mempersiapkan semua orang buat kedatangan kembali Yesus Kristus. Wah, tiba-tiba semua kegiatan tadi, cermin, makanan jiwa, kerajinan tangan, jadi punya makna yang lebih dalam dan penting ya kan? Ini bikin kita mikir ya, mungkin pas kita coba jelasin ide yang rumit banget ke anak kecil, kita itu sebenarnya bukan lagi menyederhanakan, tapi kita justru lagi dipaksa buat nemuin inti sarinya yang paling murni. Jadi pertanyaan di akhir mungkin bukan cuma gimana cara kita ngajar anak-anak, tapi apa yang bisa kita pelajari dari proses membuat sesuatu jadi simple itu sendiri?